Halo semuanya, nama saya Satria Aji Mawan, biasa dipanggil Aji. Saya kalau kesibukannya sekarang kerja sebagai manajer riset dan publikasi di MTKIK UGM Sekolah Pasca. Tapi di samping itu saya juga jadi konsultan, jadi kolumnis, penulis, peneliti juga, jadi komentator, terus pengamat. Lalu saya lulusan UGM dan juga lulusan di University of Exeter di bidang public administration. Jadi kenapa di UK? Sebenarnya kalau sharing sedikit ya nggak di UK ya, karena pengennya di Belanda. Tapi waktu itu karena UK ada peluang di bidang public administration dan Exeter salah satu emerging study di bidang public administration baru naik sekitar 9 tahun. Akhirnya saya coba untuk di sana dan jadi kalau bisa cerita sebenarnya agak lucu juga. Saya tuh googling dan ketemu program itu di top list di googling nomor 3 setelah Birmingham dan LSI, lalu saya ambil gitu. Dan kenapa saya milih LPDP ya karena yang ada ya, waktu itu ditolak chevening 2 kali, terus sempat putus asa lalu mencoba LPDP dan alhamdulillah memang di LPDP dapat rezekinya di situ dan ya. Kalau persiapan ke luar negeri sebenarnya standar. Ada IELTS, TOEFL, terus ada TOEIC ya, terus ada beberapa Pearson juga ada. Tes bahasa Inggris itu memang mutlak harus dilakukan karena nanti kalau di kelas kan bahasa yang menyatukan adalah bahasa Inggris. Kita nggak bisa pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia karena berbeda bangsa, dan saat ini memang bahasa Inggris masih menjadi salah satu bahasa yang paling terstruktur ya secara pola kalimat, dan juga diakui telah terkenal hampir di seluruh dunia penggunaannya. Jadi bahasa Inggris terutama, dan kalau di negara lain mungkin sekondari bahasa ya, seperti di Perancis itu pakai Delft, kalau di Belanda pakai bahasa Belanda, lalu misal di Jerman itu ada bahasa Jerman, tes, di Jepang bahasa Jepang, tapi kalau negara bahasa Inggris cukup dengan bahasa Inggris. Tapi rata-rata untuk masuk ke course-nya memang harus pakai bahasa Inggris. Kalau di UK lebih mudah ya, artinya kalau belajar IELTS kalian belajar budaya bahasa Inggris karena mereka yang punya bahasa sendiri gitu ya, yang punya bahasa Inggris. Makanya kalau kita ke Inggris, makanya kita ke yang punya bahasa gitu, jadi tidak belajar 2 kali termasuk budaya dan lain-lain itu sama di UK. Jadi keuntungannya itu. Untuk beasiswa LPDP sekarang berubah ya mungkin ya dibanding saya dulu. Sekarang ada yang namanya TPA, lalu ada tes psikologi. Tetapi pada dasarnya sama. Kalau TPA itu kan potensi akademik ya. Zaman saya dulu nggak ada. Tesnya itu langsung dites di wawancara. Lalu ada yang namanya psikologi, itu lebih ke bagaimana, apakah sebenarnya melihat apakah orang ini selesai ketika menjalani studi dengan durasi yang dikasih. Karena memang pengalaman LPDP beberapa tahun ini ada yang bermasalah studinya bukan karena kemampuan seseorang, tapi lebih ke psikologinya. Memang ketika di luar kan budaya beda dengan Indonesia. Indonesia mungkin suka nongkrong, tapi kalau di luar individualis. Pengalaman saya jam 5, jam 6 itu udah nggak ada orang, sudah sepi di sana. Toko-toko sudah tutup, kalaupun buka paling pub dan toko-toko fast food gitu ya. Jadi nggak banyak yang bisa dibilang. Itu mungkin aspek psikologi ini yang harus dipersiapkan ketika kuliah. Jangan mentalnya ketika mau kuliah tuh mau foto-foto tamasya atau berlibur, karena mental mempengaruhi teman-teman untuk kuliah nanti. Sampai sana ketika mentalnya main ya main terus. Padahal namanya course itu ada kuliah. Jadi LPDP itu sebenarnya melihat itu. Cuman kan terus mekanisme kebijakannya dibuat macam-macam. Ada yang namanya leaderless group discussion, ada tes psikologi wawancara, ada tes psikologi yang pakai tes tulis itu gitu. Akhirnya kan membuat screening yang ketat karena punya pengalaman yang buruk soal psikologi.
Kalau kendala, saya berbicara secara umum dulu ya. Kalau kendala beasiswa itu karena banyak orang pintar sekarang, apalagi di Indonesia yang sekarang banyak, saya pikir banyak anak muda yang pintar. Itu sulit untuk mencari anak muda yang tepat, karena random juga. Mungkin karena faktor luck ya, saya pikir seperti ya. Mungkin beda dengan beasiswa yang tertutup, tidak banyak. Seperti dulu ada yang namanya beasiswa Ariman, itu tidak terlalu banyak ini, mungkin bisa dicari proporsi penerimanya. Tetapi kalau beasiswa luas seperti LPDP dan lain agak susah untuk mencari transparansi datanya. Jadi yang dipersiapkan ya saya pikir mental ya, namanya gagal itu biasa di beasiswa. Kebetulan saya sukses di beasiswa untuk kesempatan pertama, tapi ada teman saya yang mencoba untuk kesempatan kedua baru diterima. Artinya mental tidak menyerah ini. Tapi sebelum LPDP saya juga gagal di Chevening 2 kali, di AS, di Fulbright, di beberapa beasiswa. Jadi beasiswa Korea juga saya pernah gagal. Jadi persiapan mental saja, karena memang tidak ada standar pasti, dan jangan pernah meragukan kemampuan teman-teman ketika di salah satu beasiswa. Bukan berarti terus tidak punya kemampuan, tetapi hanya faktor luck saja. Saya pikir teman-teman paham lah, ketika mencari sekolah itu kan memang ada faktor-faktor yang tidak bisa dihitung ya. Tiba-tiba di sini padahal pengennya di sana, adik saya tadi pengen di Belanda tapi ternyata di Inggris. Itu beberapa faktor yang memang unik. Selain bahasa, kalau di UK itu budaya saya kira, karena bahasa lekat dengan budaya, dan teman-teman tahu namanya budaya British atau orang Inggris itu aristokrat, jadi bangga dengan budayanya, dan itu sangat wajar karena berapa puluh persen di dunia ini semuanya hampir menggunakan bahasa Inggris. Saya pikir hampir semua, bahkan yang tidak bisa tuh pengen bisa bahasa Inggris. Jadi menyesuaikan budaya ini susah, karena terus saya harus berpakaian seperti mereka, artinya tidak bisa berlapis-lapis gitu ya. Maksudnya kadang-kadang kalau mereka melihat baju saya itu wah Asia banget, itu mereka juga membuat barrier batas gitu. Kedua, saya dipaksa untuk mengekspresikan bahasa Inggris dalam bahasa mereka. Jadi awal-awal dulu saya punya IELTS yang mencukupi untuk masuk ke perkuliahan, tetapi tetap dikritik bahasa Inggrisnya. Ternyata yang dikritik bukan grammar dan vocabulary, tapi lebih ke ekspresi bahasa Inggris. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu ada oh gitu atau oh gitu, itu kan berbeda. Nah, saya harus mengikuti mereka, apalagi mereka suka yang namanya menggunakan kata please dan sorry. Itu akhirnya saya harus mengikuti mereka, karena memang kalau tidak kan ya saya seperti bunglon saja, saya mengikuti apa yang ada. Itu memang budaya ini agak berat, karena beda dengan sehari apa yang saya alami. Apalagi nongkrong jarang, tidak ada, hampir tidak ada. Mau weekend mau weekdays nggak ada. Dan kalau kita nongkrong dengan orang Indonesia, kadang-kadang kita dikomplain karena berisik. Jadi itu yang berat. Yang dipersiapkan tadi saya pikir sudah saya jelaskan, bahasa, mental terutama. Kalau kecerdasan, kepintaran, saya pikir banyak orang cerdasan pintar sekarang, apalagi generasi milenial Z sudah pintar, banyak informasi, bisa diserap dan lain-lain. Itu kalau akademik tidak terlalu jauh ya. Mungkin bedanya kalau di UK guru-guru dosen-dosennya itu lebih ke harus memahami jarum di dalam jerami gitu. Jadi mereka tidak pernah ngomong secara langsung. Ini beda dengan Eropa daratan. Mereka ngomongnya putar-putar ke orang Jawa, tapi harus menangkap makna di antara muter-muter itu. Kalau teman-teman familiar namanya sandwich, itu intinya adalah di tengah, di atas sampai di bawah. Itu biasanya mereka komplimen atau memuji, padahal itu sarkastik. Enggak, mungkin karena pengaruh budaya aristokrat ini, jadi enggak berbicara secara langsung. Mereka kan enggak berbicara secara langsung ke raja dan ratunya, ke pangerannya, tapi lebih ke hindar gitu. Saya pikir itu untuk baca dan sebagainya biasa, namanya kuliah juga baca. Mungkin lebih beda ya literatur bahasa Inggris ya, tapi kan sudah pemanasan di IELTS sebelumnya.
Pengalaman paling berkesan mungkin kuliah pertama ya. Waktu itu saya PD karena sudah merasa udah nulis IELTS, ISA bahasa Inggris dan opini. Lalu saya paper pertama dapat C. Itu berkesan aja sekaligus nggak mengenakan ya. Itu saya tanya ke dosen saya, malah diarahkan ke kursus bahasa Inggris gratis sebenarnya, tapi akhirnya saya harus full itu kuliah dari pagi sampai malam karena kuliah saya blok, jadi seminggu full dari pagi sampai sore, lalu sore malamnya ke bahasa Inggris full selama seminggu. Setelah itu saya membutuhkan waktu seminggu juga 2 minggu untuk menyerap dan mengerjakan tugas. Itu mungkin tidak menyenangkan ya. Kalau berkesan mungkin jalan-jalan juga, karena nggak mungkin stay di tempat itu. Saya di Exeter, waktu saya pernah bilang ke pembimbing akademik saya untuk saya cukup nggak kemana-mana, ke Exeter aja jalan-jalan, dan dia bilang tidak mungkin. Saya alami sehari 2 hari waktu Natal itu winter, itu benar tidak mungkin karena terus bosen. Bayangin aja teman-teman punya kota kecil seperti Gresik seperti itu atau Malang, kota kecil, lalu teman-teman ketika break dari kuliah tetap di situ, nggak kemana-mana. Itu sulitnya. Jadi jalan-jalan itu wajar. Cuman sejauh mana jalan-jalannya dilakukan. Kalau misalnya ke Amerika itu kan luar biasa kan. Tapi berkesan saya ya paling nonton bola, nonton Liverpool, lalu mengunjungi Skotlandia, mengunjungi 4 negara, ke London juga, melihat situs-situs sejarah, melihat gereja yang ada James Watt-nya gitu. Itu paling. Pesan untuk teman-teman yang mau kuliah keluar, persiapkan bahasa, mental, lalu mental, termasuk mental ketika mencari dan mendapatkan ya. Ketika mencari, mentalnya harus tangguh karena itu awal tempahan sebelum memperoleh. Karena ketika memperoleh juga mempersulit lagi mentalnya. Jadi belajar menjadi mental persisten, tangguh, nggak gampang pecah gitu ya. Kalau pecah, berkumpul lagi, bangkit lagi. Itu yang saya pelajari. Jadi tidak ada waktu untuk grief atau bersedih terlalu lama karena waktu terus berjalan. Dan pengalaman saya di negara 4 musim itu adaptasi harus cepat, 3 bulan ganti, 3 bulan ganti harus cepat, dan tidak boleh mengeluh. Jadi ya kalau mengeluh habis waktunya. Jadi harus jadi persisten, dan itu ketika saya juga dibutuhkan untuk negara kita, menambah persisten. Meskipun tidak ada yang mengajar, tapi kita harus tetap terus gerak untuk seolah-olah ada yang mengajar, dan sebenarnya ada yang mengajar di dalam waktu. Jadi mental disiapkan.